Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi ke teman-teman pembahasan tentang metode penelitian. Sebelum membahas lebih jauh tentang metode penelitian, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu penelitian. Penelitian itu berasal dari kata berbahasa Inggris yaitu research yang berarti mencari. Nah, secara istilah, penelitian dapat diartikan sebagai upaya atau cara kerja yang sistematik untuk menjawab permasalahan atau pertanyaan dengan jalan mengumpulkan data dan merumuskan generalisasi berdasarkan data tersebut. Karakteristik penelitian. Ya, selanjutnya kita bahas tentang karakteristik penelitian. Penelitian itu memiliki karakteristik, teman-teman. Yang pertama, proses yang sistematis. Ya, jadi dalam penelitian prosesnya itu harus teratur, harus runut. Mulai dari mencari masalah gitu kan, menemukan masalah, lalu selanjutnya kita mengumpulkan data, lalu selanjutnya kita mengolah data yang kita dapat sehingga kita bisa menarik kesimpulan. Lalu selanjutnya bersifat logis. Ya, jadi di dalam penelitian itu dituntut pembuatan kesimpulan yang cermat, sehingga dibutuhkan logika yang memadai untuk melakukan penelitian. Lalu selanjutnya bersifat empirik. Maksudnya ini bisa diindra gitu. Kenyataannya itu memang ada. Lalu selanjutnya bersifat reduktif. Reduktif di sini maksudnya proses penerjemahan kenyataan menjadi proses menerjemahkan kenyataan ke dalam konsep gitu. Jadi kita melalui tahap menerjemahkan fakta menjadi sebuah data gitu. Lalu selanjutnya bersifat reaplikatif atau dapat diulangi dan transmittable atau dapat dipindahkan. Nah, itulah beberapa karakteristik dari penelitian. Lalu selanjutnya, penelitian itu memiliki beberapa klasifikasi. Yang pertama, dilihat dari sudut data yang diperoleh. Maka penelitian itu dapat dikelompokkan ke dalam penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Lalu selanjutnya, apabila dilihat dari sudut penerapan hasil, maka penelitian dapat dikelompokkan dalam penelitian dasar dan penelitian terapan. Lalu yang terakhir, apabila dilihat dari sudut proses atau metode, maka penelitian bisa dikelompokkan ke dalam penelitian historis, deskriptif, eksperimen, korelasional, tindakan, kasus, dan perkembangan. Lalu selanjutnya kita mau bahas tentang penelitian pendidikan. Nah, kenapa kita bahas tentang penelitian pendidikan? Agar kita fokus gitu pembahasannya. Karena tentu berbeda penelitian yang dilakukan oleh seorang guru atau dosen dengan penelitian yang dilakukan seorang dokter, ya kan? Jadi, penelitian pendidikan bisa diartikan sebagai proses yang sistematis untuk memperoleh pengetahuan dan pemecahan masalah pendidikan melalui metode ilmiah, baik dalam pengumpulan maupun analisis datanya, serta membuat rumusan generalisasi berdasarkan penafsiran data tersebut. Ya, jadi untuk memperoleh pengetahuan dan pemecahan masalah pendidikan melalui metode ilmiah. Nah, apa sih metode ilmiah itu? Nah, metode ilmiah adalah metode yang menggunakan prinsip-prinsip keilmuan, prinsip-prinsip sains, yaitu sistematis, empiris, dan objektif. Sistematis itu teratur, runut, lalu empiris itu tadi bisa diindra kenyataannya, bisa dilihat dan benar-benar ada gitu kan. Lalu selanjutnya objektif. Jadi ketika kita meneliti dan hasil penelitian kita itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan, maka ya kita harus terima gitu kan. Dikatakan bahwa
penelitian pendidikan itu proses yang sistematis untuk memperoleh pengetahuan dan pemecahan masalah pendidikan, gitu kan. Ya, jadi kita mau bahas masalah-masalah pendidikan. Nah, pendidikan itu terbentuk dari beberapa komponen, ya kan, yang bisa jadi dari beberapa komponen itu ada terjadi masalah yang membutuhkan diadakannya penelitian pendidikan sehingga masalah tersebut bisa diselesaikan. Yang pertama itu komponen raw input. Komponen raw input itu berupa karakteristik peserta didik, karakter pribadi peserta didik, itu kan, seperti kecerdasannya, motivasi belajar, kemampuan berkonsentrasi dalam belajar, kebiasaan dan sikap belajarnya. Lalu selanjutnya komponen instrumental input. Komponen instrumental input ini seperti karakter pribadi guru ataupun kurikulum yang digunakan dan sumber belajar. Lalu selanjutnya komponen environmental input. Nah, ini seperti iklim lingkungan keluarga, sekolah, kelompok teman sebaya, kehidupan beragama, fasilitas pembelajaran, dan kondisi kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Lalu selanjutnya komponen proses dan komponen output. Komponen proses ini bisa berupa seperti interaksi antara guru dan siswa, penerapan metode pembelajaran, dan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Lalu selanjutnya itu komponen output. Nah, komponen output itu seperti kualitas indeks prestasi belajar, kualitas sikap, dan perilaku. Oke, untuk kesempatan kali ini hanya itu yang bisa saya sampaikan dan bagikan ke teman-teman, gitu kan. Untuk pembahasan selanjutnya bisa kita bahas di video-video selanjutnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Drop it.